Indonesia hantam St. Kitts and Nevis 4-0. Apa saja yang jadi catatan? Kita akan bahas bersama dengan analis sepak bola M. Kusnaini. Assalamualaikum, selamat malam Bung Kus. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Baim. Ini bisa jadi debut manis bagi seorang Herdman. Tapi kalau misalkan Anda melihat secara general, catatan Anda di pertandingan malam hari ini apa saja Bung Kus? Iya, ini memang pertandingan yang seperti yang pernah saya katakan dirancang sedemikian rupa supaya ini menghasilkan debut yang baik ya. Karena kita tahu bahwa Indonesia agak sedikit menurun belakangan ini performanya sebelum akhirnya mengganti pelatih, dan pertandingan melawan St. Kitts Nevis ini sangat ideal. Karena secara peringkat mereka kan sekitar 30-an peringkat di bawah kita. Lalu kualitas pemain juga terlihat masih di bawah kita. Sehingga di pertandingan ini terlihat pemain kita cukup menguasai permainan, cukup dominan, bahkan menangnya juga cukup telak. Jadi ini memang debut yang menurut saya sejak awal disiapkan supaya bisa menghasilkan permainan yang baik, menghasilkan hasil yang positif untuk memberi awal yang tepat bagi era kepelatihannya John Herdman. Ini saya pikir sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh publik. Kita main cukup bagus, kita mencetak 4 gol dan menang. Oke. Tapi sebetulnya ada yang tadi agak deg-degan ketika lihat bagaimana lini belakang. Martin Paes 1 save dan tadi ada on target yang hampir saja, nyaris saja kena tiang tuh bungkus. Iya, karena memang di belakang kan juga John Herdman sedikit melakukan perubahan ya dengan memainkan kembali pemain yang sudah lama tidak bermain di timnas, ada Elkan Bagot, dan hari ini juga cukup mengejutkan Kelvin Verdonk dimainkan di tengah. Memang bukan hal yang baru karena di era sebelumnya Verdonk juga sempat main sebagai gelandang tengah ya. Tapi hari ini memang salah satu yang menjadi catatan saya, lini tengah yang menurut saya masih perlu banyak pembenahan untuk laga melawan Bulgaria. Jadi belakang hari ini sebetulnya secara umum cukup baik, depan juga secara umum cukup baik, tapi tengah menurut saya hari ini agak kurang kokoh ya. Di samping kurang kokoh juga kurang mampu menciptakan kreativitas yang kita butuhkan, karena peluang yang didapatkan oleh Beckham itu sebagian besar didapat justru melalui pergerakan oleh Romani yang sengaja turun lebih ke bawah untuk memberikan kreativitas. Ini pengaruh, bungkus pengaruh absennya Tom Haye, karena kalau ketika lihat Pelu Persi main sudah ada perbedaan ya tampaknya. Iya betul, jadi karakter mainnya duet yang diturunkan di awal Jordi Amat dengan Verdonk ini dua-duanya pemain yang tidak punya kemampuan membagi bola dengan baik ya. Artinya mereka pemain-pemain bagus tapi untuk posisi yang berbeda. Yang satu back kiri, yang satu back tengah. Dua-duanya dimainkan sebagai gelandang tengah. Terlihat menurut saya tidak cukup menciptakan kreativitas. Sesudah Joy Pelupesi yang memang main di situ seperti biasa, ritme permainan lebih hidup ya, aliran bola lebih lancar, lebih kencang. Jadi memang menurut saya PR yang harus dibenahi di laga kedua nanti lawan Bulgaria, memperkuat lapangan tengah. Tapi memang pada dasarnya hari ini Coach Herdman ingin melihat semua pemain. Jadi di pertandingan per awal tadi, dia sengaja tidak menurunkan seluruh pemain starter, karena dia tahu kualitas lawan seperti apa, dan dia juga ingin melihat kemampuan pemain yang ada untuk persiapan menghadapi laga sebenarnya lawan Bulgaria. Jadi ini memang semua sudah disiapkan, diskenariokan oleh Coach Herdman supaya sesuai dengan kebutuhan tim. Oke, kalau melihat tadi kedalaman skuad, ini positif ya bagi timnas Indonesia? Sebetulnya tidak sepenuhnya positif, karena kita tahu ketika tidak ada Tom Haye di tengah, itu unsur kreativitas agak berkurang. Tidak ada Tom Haye, tidak ada Joy Pelupesi, kita masih agak sedikit lemah di tengah ya. Di depan oke lah, hari ini Sananta tidak terlalu optimal, tapi begitu Zylstra masuk, dia bisa memanfaatkan peluang menjadi gol. Sananta juga harus berbenah di pertandingan berikutnya ya, harus lebih cepat beradaptasi dengan irama dan game plan yang disiapkan oleh Coach Herdman. Karena menurut saya tadi yang tidak terlalu optimal di samping lini tengah juga Sananta sebagai target man. Oke, ini untuk lawan Bulgaria apa yang harus dimaksimalkan oleh timnas ini? Ya, jadi yang pertama, skenario-nya pasti akan berbeda, game plan-nya akan berbeda, line up-nya akan berbeda. Kita akan melihat line up yang berbeda dibanding laga hari ini. Dan di laga kedua lawan Bulgaria itu menurut saya adalah line up terkuat yang kita punya. Kelvin Verdonk mungkin akan kembali main di back kiri. Kemudian di babak pertama, iya, jadi ada beberapa perubahan, Mas. Karena memang di pertandingan lawan Bulgaria nanti kita menghadapi lawan yang jauh lebih kuat. Jadi tim yang sebenarnya yang dalam skenario adalah tim awal, tim andalannya Herdman, itu yang akan diturunkan di pertandingan kedua. Termasuk duet Elkan Ijes.
Iya, hari ini menurut saya Elkan belum mendapatkan tantangan yang sebenarnya ya, karena lawannya memang tekanannya agak kurang ya. Seperti kita tahu kan memang level peringkatnya juga berbeda, kualitas pemain juga berbeda. Jadi tantangan sebenarnya di laga kedua nanti kita belum tahu apakah Elkan main sejak awal. Saya cenderung melihat mungkin Justin Hubner yang akan bermain sejak awal bersama Rizky Ridho dan tentu saja Jai Ijes di tiga belakang ya. Kalau Elkan mungkin di pertandingan kedua nanti bisa jadi salah satu opsi. Oke, ini menarik ya, karena nanti bisa jadi ujian sebenarnya ketika melawan Bulgaria. Tidak ada waktu yang lama, Senin sudah bertanding lagi. Terima Iya, kasih Bung Gus untuk ulasannya baik dan Ibrahim. juga pandangannya soal Timnas hari ini. Kita nantikan hari Senin bagaimana permainan Timnas. Iya.